lihat deh ini komentar banyak banget yang tanya masalah Siwer ini gearnya berapa sih mas, ukurannya, speknya apa aja, terus apanya diubah dari Wer, kok bisa enak kayak gitu. Dan aspal di aspalan itu mentok 70-80 udah ngelimit, masuk 6 itu ngelimit. Motor semi listrik. Aduh irit banget. Selamat pagi dulur. Kali ini aku mau persiapan buat ke kali ini aku mau persiapan buat ke acara Mosli. Acara Mosli ini balap lur, tadi balap yang hedon. Dan alhamdulillah aku disupport sama BRM. Karena kalau sendiri kayaknya nggak mau, ya mampu tapi eman dulu. Nah ini disupport, yuk kita persiapan dengan semaksimal mungkin, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Karena ini nggak cukup yo parkirannya. Oh iya, ngomong-ngomong di Cempe wis di rumah, nanti kapan-kapan kita test ride ini pakai bus ini, nantilah. Sekarang kita turunin si WR. Jadi kenapa WR tak taruh sini, parkirin di mobil loh, karena di sana wis nggak ada tempat. Ada sebenarnya di atas, cuman kemarin malam tuh ketimbang bongkar-bongkar, mendingan taruh mobil aja, parkirin di sini. Ini mau persiapan dulu Siwer buat Mosli. Yuk kita turunin dulu. Tak taruh sini pas malam kemarin nih. Jadi kalau orang lain tuh parkirin di rumah, aku di mobil. Mas, tinggi loh. Kita keluarin mobilnya juga. Jadi kalian bakal tak kasih tahu apa saja sih persiapanku. Ngeteh dulu, aing. Oke. Ini wes tertata rapi. Maksudnya bukan rapi ya, ini ada, pokoknya ada celah buat di review, buat nge-review, buat di review. Mantap pol kopi nih. Ngeteh. Wih, ini loh, aku kemarin wis lihat deh ini komentar banyak banget yang tanya masalah Siwer ini gearnya berapa sih mas, ukurannya, speknya apa aja, terus apanya diubah dari Wer, kok bisa enak kayak gitu. Nah sekarang waktunya kita review Siwer, karena dari dulu belum pernah saya review Siwer ini lor. Dari mulai datang sampai sekarang aku ingat-ingat kok belum pernah tak review lah. Sekarang makanya kita review Siwer dari mulai depan sampai belakang. Nanti juga bakalan mau tak ganti ini nomornya, karena udah banyak banget yang minta, mas nomornya sampean ganti toh, nggak 300 lagi toh nomornya lah. Nanti tak ganti loh. Kita review dari bagian sisi kanan dulu, ntar bagi sisi kiri nanti dulu. Oke. Dari depan ini masih standar polan. Dari handle ini udah ganti, ini merek pakai Expedition lur. Kenapa tak ganti? Karena kalau orinya itu kan nggak bisa gini-gini tuh, nggak bisa lah, pokoknya nggak bisa gini lah. Nah itu takutnya pas kita lagi race atau lagi di hutan itu jatuh patah, bingung tuh. Kalau gini kan insya Allah aman. Dan banyak pilihan nih lur, kalau handle kayak gini ada dari Expedition, ada dari ASV, ada dari Endurotech. Tapi pas aku kemarin mau beli, adanya cuma dari Expedition toh. Nah lanjut kita ke cockpit, ini masih full, masih standar semua. Ini standar pol pokoknya. Ini handle juga udah ganti kanan kiri, pengirimannya masih standar. Ini nggak tahu kenapa kok cepot kemarin ini. Ya wes nggak apa-apa lah. Sampai ini nih pun masih standar banget. Ini juga standar, nggak ada yang ganti. Nah dari WR yang paling aku suka itu ini lur. Ini dia udah pakai gas kontannya udah keren banget ya. Ini kalau dibilang gas kontan enggak sih, ini semi masih cukup dalam, tapi lumayan lah menurutku. Lumayan, dari bentuknya udah kayak gas kontan, tapi dirasakan nggak gas kontan, semi lah, tapi nggak terlalu dalam banget kayak gas biasa gitu. Lalu untuk speedometernya ini kenapa tak pasang, biar penuh aja. Pas kemarin dapet si WR ini kan nggak ada tuh, terus tak pasang lebih keren gitu. Dan ternyata speedonya ini nggak terlalu berat loh, makanya tak pasang aja. Terus aku udah dapet ini merek Yamaha kok, dapet KTM ya. Gak apa-apa lah. Sampai handpak ini masih orinya loh, masih bawaan. Dari sisi sini udah ya kokpit, lanjut ke sisi depan. Ini tak kasih ini lur, tak kasih tarikan tali gini biar kalau ada evakuasi gampang.
menggampangkan orang yang evakuasi. Nggak tahu kenapa pas dulu pakai motor ini langsung aku kepikiran pasang ini dulu aja. Nggak ngerti kenapa. Terus ini soke masih ori ini standar, cuman ini tak pendekin dikit tok tadi ini dikit tok. Ini udah beset-beset lur, nggak apa-apa. Lalu kemarin ban ini udah tak ganti 2 kali ini bannya. Yang pertama dulu pakai yang ini. Nah, ban yang pertama aku dapat dari BRM tuh bannya pakai ini, Corsa Cross. Nah, ini agak kecil bannya lur, dan bodinya WR ini besar, jadi kurang nyaman menurutku. Masih gak licin atau gimana gitu. Terus tak beliin merek Dunlop yang D952 lur. Nah, ini 952F. Untuk masalah enakan mana nanti bakal tak review tersendiri, jelasin lur. Ban-ban yang udah pernah tak pakai nanti tak review satu-satu yuk, biar kalian nggak salah beli juga dan sesuai kebutuhan kalian lah nanti. Kalau yang jelas antara ini sama ini enakan ini karena lebih besar ini profilnya. Untuk pelek-pelek masih orinya ini lur. Bawaan motor, pengereman, tromol masih orinya. Lanjut bagian sini, ini adalah barang paling krusial ini lur. Nah, rencana aku mau bikin kayak gini, dan buat kayak gini. Ini bikinan sendiri aku lur ini. Karena kalau beli di online shop itu rata-rata tuh tipis lur. Ini nih, bukan tipis, ini kurang kuat. Ini nggak tebel gini. Jadi ini dipasang bikin lagi yang lebih tebel dan kuat. Karena kenapa? Dulu pertama pas bur ini datang, aku gak pasang ini toh. Itu pas jatuh ngenain ini lur, ngenain radiator dan bengkok. Nah, lalu bengkok ini langsung rusak. Si radiatornya bocor gitu loh, berapa kali make langsung bocor. Nah, terus tak pasang ini, beberapa kali crash aman pol, nggak masalah. Dan nggak cuma melindungi ini aja, ini melindungi ini loh. Katanya teman-teman sih ini krusial banget, sing plastik ini gampang patah juga, makanya dikasih pelindung ini. Nanti kalau setuju mau tak bikin masalah nanti biar kalian gampang masangnya gitu. Semoga bisa. Untuk bagian mesin ini masih standar, injeksi masih standar, ECU juga belum di remap, rencana mau tak remap karena ini motor ini udah enak banget, ngapain juga di bore up gitu. Wong standar aja wis mampu semuanya itu. Aku belum pernah nggak mampu pakai motor ini gitu. Mungkin pas di rel dan jalur licin aja mungkin aku sih kayak agak kesusahan. Yang rel maksudnya rel dalam itu kan ini groundnya kan pendek tuh, jadi itu minusnya dari situ sih. Makanya bikin motor ini stuck pas di ngune rel. Tapi di batu, di tanjakan apalagi masya Allah beda ini. Apalagi di jalan lokal lah, dilibas sama wis. Oke, siap. Nah, lalu bagian bawah ini kemarin habis tak ubah lur. Ini rangka bagian bawah ini. Nah, tak tambah ini lur. Ini tuh engine guard ini. Kemarin kan belum ada. Ini tak tambahin ini biar lebih aman. Dan ini beda sama si kalau kan ini tak paten tuh, berarti tak las, ini tak las langsung. Tapi kalau silver ini tak baut aja. Pembuangan oli nih itu ada di bawah. Nanti kalau dilas gak enak, ribet lah ibarat. Jadi kalau gini kan penak, nanti mau ganti oli tinggal lepasin aja. Terus ini sempat kemarin tak ubah lur, bagian poset kemarin kan agak di depan, dan ini tak lurusin sama sumbu tengah ini, tak belakangin dikit. Hasilnya kayak gimana ya, kalau kemarin tak coba buat duduk sih kurang nyaman, jujur kalau buat duduk kurang nyaman. Tapi kalau udah buat berdiri sama sama buat nanjak itu enak banget di belakangin gini, tumpuan kayak di belakang gini ya, enak lah, setel itu. Ini bisa kalian tiru juga monggo di belakang ini juga gitu loh. Ini udah tak undurin dikit. Si kebo itu juga udah, semua motorku udah tak undurin. Apalagi tole malah di sini, tole kemarin agak mundur dikit lagi, itu juga enak. Apalagi buat teknikalan enak banget. Cuman kalau terlalu mundur buat tanjakan itu kurang enak. Kan tumpuan malah di belakang, gampang demping gitu loh. Dari kaki-kaki sih belum sih loh, ini kaki-kakinya masih orinya semua. Cuman ban tok yang tak ganti. Dulu ini pakai Corsa ini sekarang dipakai Mas Randy Lurah. Nah, sekarang aku pakai IRC, depan pakai Dunlop. Nah, pokoknya nanti tak review lah satu-satu ban apa sih yang enak buat kalian
harganya, terus cocoknya bannya buat jalur apa gitu. Nanti tak review sesuai pengalaman gue. Nah, terus bagian sini ini barusan tak gini loh, karena banyak temen-temenku kan loh, si WR tuh jelek, katanya terlalu ini tuh, kalau apa ya, terlalu jentit lah bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu terlalu nungging. Nah ini coba tak turunin loh. Jadi sing tak turunin gini caranya. Sing bagian sini kan ada baut tuh. Baut ini tak tambahi ring, jadi agak naik. Terus yang sini tak bolong ini. Gini tak bolong gini. Jadi jadinya gini. Nah menurut kalian gimana? Bagusan nungging atau kayak gini? Komen di bawah. Lah menurutku sih ini bagus. Nungging juga bagus. Cuman ini yang kurangi joke harusnya agak lurus dikit, baru kayaknya motor ini mantap, cocok sama slave body yang lurus. Nah kalau ini kan joke masih nungging, joke slave body lurus, jadi kayak masih aneh gitu. Lampu-lampu juga masih bohlam standar. Nah ini lur, aku juga mau ngomongin masalah ini sih, lampu bohlam. Kenapa sih kok orang kalau di tril-trilan tuh bilangnya, misalnya ngerti WR ya, WR ini masih, wah anakku nangis. WR ini kenapa sih kok masih bohlam, belum LED, dan skoknya juga masih tele, belum upside down. Nah gitu loh, bukannya aku gak suka, kenapa gak LED dan aku lebih suka bohlam. Kita itu kerjaannya di alas gitu. Motor trail ini di alas, di hutan tuh sering ada kabut. Nah kabut itu kalau kita pakai lampu putih, lampu LED itu nggak tembus. Makanya kenapa pabrikan tuh pakai lampu bohlam. Jujur kalau LED itu ya karena terpaksa sih, ini kan biar kecil itu, tapi sebenarnya kurang nyaman, enakan pakai lampu bohlam. Kalau untuk masalah skok depan, biasanya orang review itu ya skok WR ini masih teleskopik loh, belum USD gitu. Nah selama aku pakai USD dan tele, aku tuh jujur lebih suka tele loh, tapi tele besar, bukan tele kayak tele Nekalik 150, itu beda lagi ceritanya. Telenya WR ini itu menurutku setara telenya Gordon, AC udah 41, malah lebih tinggi ini untuk panjangnya. Dan travelnya menurutku empuan ini, buat enduro cocok banget. Nah kalau Gordon itu harus disetting dulu, kalau kalian beli langsung itu agak keras dia. Kalau ini wes pokoknya menak pol. Nah kemarin sempat di TikTok atau di platform lain itu bandingin ini WR kok masih tele, enakan beberapa kompetitor lain udah USD. Nah yang pernah aku coba kompetitor lain itu kalau dibuat camping jaduk. Nah kalau WR ini belum pernah aku jadukin sama sekali. Karena itu nggak semua hal sing udah upside down motor itu pasti enak, belum tentu. Kadang orang yang udah upside down diganti ke tele kalau mainnya wis expert gitu sih lur menurutku. Dan nggak selalu enak. Upside yang enak itu jelasnya harganya lebih dari ya 10 juta lah. Kayak dulu pernah beli yang 9 jutaan gitu, kayak punya Tole itu kan murah loh, di bawah 10 juta lah ada, cuman ya second gitu sih, itu baru USD enak. Kalau yang USD lain sih menurutku masih jeduk, masih ada kurangin. Oke lanjut, ini bagian depan harus direview semua. Oh ya lor, ini belum, ini ada KTM tapi mereknya Yamaha ini. Lanjut kita bagian sisi kiri lor. Nah sisi kiri ini banyak yang tanya juga. Nah sekarang sisi kiri ini udah masuk lor. Nah di sisi kiri ini yang terpenting adalah bel ini masih ada. Nggak, ya penting banget soal bel ini menurutku, karena ketika kita jalur yang banyak digunain orang, berarti kayak di sawah, pinggir Tegal gitu kan masih banyak orang lalu lalang. Nah bel ini penting banget loh, ketika kita mau belokan kan nggak tahu depan ada motor apa enggak, itu dibeliin gitu, insya Allah mengurangi angka kecelakaan. Nah yang banyak tanya juga knalpotnya pakai apa mas, atau ganti mas pakai knalpot ini. Nah untuk sementara aku pakai knalpot ini aja dulu untuk sementara, karena menurutku ini ya wis mampu lah. Aku pakai motor ini aja wis barat yo wis enak banget, nggak kurang apapun. Makanya aku gini aja ya wis, nggak usah perlu di board up atau diapa-apain lagi ganti knalpot ya, nanti kalau ada sponsor beda lagi. Ini makanya tak kontrol sponsornya. Ini dulu tuh Purbalinggaan lur, knalpot ini Purbalinggaan, nggak tahu dari produksi dari mana, pokoknya nggak ori, makanya kita kelontok. Terus ya ini gampang bengkok banget, jatuh dikit aja wis bengkok. Beberapa kali knalpot ini tuh wis tak tutui, ini sampai bengkok loh, karena kemarin sempat gini, sempet wah wis aneh-aneh. Oke sempat kena ban juga, makanya tak agak siniin, tak
tak pukulin. Lalu yang banyak tanya sekarang masalah gear. Nah ini dia, gearnya ini masih ori dari bawaan pabrik, ukuran 55 ini loh, 55. Untuk gear depan memang ini tak rancang kecil gini 12. Kenapa? Karena gear itu kan mahal, yang belakang ini selisihnya banyak lah pokoknya sama gear depan. Nah biar untuk mengurangi dana tapi motor tetap enak, ini solusinya gear depan. Sebenarnya ada rasionya loh, ada hitungannya sebenarnya, tapi menurutku sih ya jadi gini aja wis enak. Jadi hitunganku sendiri lah, main hitunganku sendiri. Tapi kalau orang bengkelan biasanya ada hitungannya gitu. Ini gearnya depan 12, lebih kecil pol. Kalau orinya kalau nggak 13 ya 14 orinya, lupa aku. Dan gear ini kalian bisa mendapatkan hanya ada di toko online shop. Kalau kalian cari di bengkel susah minta ampun. Kemarin aku sempat cari di offline, wah susah minta ampun. Beberapa kali masuk ke bengkel-bengkel besar juga ada. Untuk ukuran rantai ini kemarin sempat tak potong karena kan depan lebih kecil, tapi ya gitu loh, jadi enak motornya. Nanjak pun masuk 2 masuk 3 bisa. Cuman minusnya kalau gear kecil kayak gini, nanti kalau kalian udah di aspalan itu kayak ngempos ini. Motor ini kayak nggak bisa lari. Tapi yo kita kan ngetilin di hutan yo, nggak di jalan aspal. Di aspalan itu mentok 70 80 udah ngelimit, masuk 6 itu ngelimit. Tapi menurutku motor ini enak banget. Irite pol-polan karena motor ini motor semi listrik menurut. Aduh irit pol loh, cuman 30.000 MAT lunas 100 kilo 100 berapa kilo itu pertama 30.000 lunas, masih sisa itu kayaknya. Edan ini motor listrik emang andalan. Teman-teman udah ngisi 2 kali, ini masih 1 kali belum habis. Dan meskipun tak gelak gimana pun, tak pakai gimana pun, sukaku mesinnya ini nggak terlalu panas banget. Mungkin kebantu karena ini standar, terus ada radiatornya yo standar lah ini, makanya nggak terlalu panas. Makanya aku suka standar aja harus mampu gitu. Beda lagi kalau kalik standar jangan ditanyakan, nggak mampu loh. Dulu kalian bisa lihat sendiri si Cempe ini pas dia IRC hari kedua hari ketiga alah dramatis pol si Cempe ini karena masih standar pol. Tapi kalau beda lagi aku bawa Kebo atau bawa Siwer itu mungkin aman pol. Info kali ini tentang Siwer yang kalian banyak tanya. Semoga ini membantu. Aku bener-bener suka banget sama motor ini. Ini bukan karena endorsan, bukan karena aku dikasih sama Yamaha, tapi bener-bener ini aku suka banget. Bener-bener suka banget. Aku dulu sempat nolak si WR ini buat di endorse, buat dipinjemin karena aku gimmick motor ini tuh berat dan nggak enak. Berarti banyak orang yang acap lah. Tapi setelah aku nyobain, aku jatuh cinta. Selama si Tole kebakar dan belum bisa, aku kebanyakan kan pakai ini, pakai WR karena motornya enak banget. Tak jam ini, cuman ya memang berat dan grone gak pendek. Nantilah pokoknya ikuti terus YouTubeku, aku bakalan nge-explore motor ini dan bakalan bikin motor ini jadi motor yang ramah buat hard enduro. Ikuti terus pokoknya. Ini bakalan tak cari dulu minusnya apa. Ibaratnya solusi nih, lah minusnya udah ketemu sih. Solusinya apa? Nanti bakalan tak cari dan semoga tertemukan biar jadi WR bisa ikut hard enduro. Motor yang enak buat hard enduro. Karena pokoknya udah enak banget, standar wis mampu pol. Karena apa-apa hard enduro itu butuh mesin yang durability-nya bagus. Karena di sini namanya hard enduro, kita dipaksa buat jalur hard yang ngegasnya nggak umum kayak gitu. Kalau motor gua jelas jebol atau motor kayak gimana jelas ada yang trouble. Kalau ini aman pun, ini belum pernah tak servis selama aku pakai. Padahal udah tak bikin kayak gitu loh, belum pernah servis. Mungkin ganti oli dok dan nggak ada kendala apapun. Keren pol WR. Makasih pokoknya sama BRM. Makasih pol. Karena Yamaha BRM aku jadi percaya kalau WR tuh memang enak. Yos, sekian untuk video kali ini, semoga kalian terbantu dan wawasan kalian bertambah. Jangan lupa di like, di share kalau ada teman kalian butuh tentang video-video mengenai WR, ini di share aja biar teman kalian makin mantap membeli motor ini kembaran sama aku. Yes, untuk terus ngelendak iki loh, ngelendak iki. Oke, kita ngelendak dulu, habis itu kita pulang penutupan.
terakhir ini bermakin enak dan makin bisa dibawa, makin sukses membawaku. Dan semoga kalian semakin terhibur. Matur suwun pol sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa. Salam Slur Style.